Shalom adik-adikku semuanya, selamat pagi. Halo, shalom. Nah gitu dong, harus semangat. Gimana kabarnya adik-adikku semuanya? Nah ketemu lagi nih barengan Kak Pras. Nah kalau kemarin namanya Bang Jack, sekarang diganti Kak Pras ya. Jangan lupa Kak Pras. Nah gimana, apakah hari ini adik-adik bersukacita? Harus dong, harus bersukacita karena kita mau sekolah minggu. Ya walaupun masih via online, tetap harus bersukacita, harus semangat. Karena Tuhan Yesus akan dan selalu menyertai kita. Oh ya, ngomongin tentang sekolah nih, kan adik-adik udah masuk sekolah nih. Gimana sekolahnya? Apakah terkendala bersekolah di rumah? Atau masih sama dengan hari-hari yang kemarin? Masih semangat? Gimana? Semangat, wah puji Tuhan, tepuk tangan, luar biasa. Oke adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu hari ini ya adik-adik. Kita mau muji nama Tuhan dulu. Selamat pagi Bapak, oke? Musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, gimana nih? Kita sudah diberkati Tuhan Yesus, kita sudah disertai Tuhan Yesus dalam istirahat. Tadi malam kita harus selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan Yesus. Seperti lagu tadi ini adik-adik, kita harus selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena itu akan membuat hati Tuhan Yesus itu senang adik-adik. Oke adik-adik, saatnya kita mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sikap sempurna, jangan lupa tutup mata dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu secara online Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online di rumah Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati jaringan internetnya Tuhan. Biarlah jaringannya lancar. Biar sekolah minggunya juga lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau turut bekerja dalam setiap
setiap segala hal Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ke firman, kita mau awali dulu dengan lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik. Sambil tepuk tangan juga boleh ya adik-adik ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, sampai lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, saatnya Kak Pras mau membagikan sebuah cerita nih. Tapi sebelumnya, adik-adik apakah sudah siap mendengarkan cerita dan firman Tuhan? Coba tunjuk tangan yuk semuanya. Wah, ternyata semuanya udah angkat tangan, berarti sudah siap mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Nah, ceritanya kayak gini adik-adik. Kak Pras itu, sebelumnya bukan cerita sih, tapi Kak Pras mau nanya dulu sama adik-adik. Adik-adik pernah gak sih mendapatkan sesuatu dari orang, dari om, dari tante atau mas atau siapapun itu? Yang terima boleh barang, boleh permen atau coklat. Pernah gak sih? Wah, ternyata semua sudah pernah. Ada yang mungkin ya, ada yang pernah menerima coklat, permen, roti, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ya adik-adik. Nah, tapi pertanyaan dari Kak Pras nih adik-adik. Setelah adik-adik menerima sesuatu dari orang itu, apa sih yang dilakukan adik-adik di rumah? Apa? Terima kasih. Betul. Kita setelahnya harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut saat kita menerima sesuatu dari orang ya. Entah dari siapapun dan barangnya apapun, kita harus selalu mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Kenapa sih Kak Pras menanyakan hal itu kepada adik-adik semuanya? Karena hari ini kita mau belajar berterima kasih atau bersyukur. Oke adik-adik, saatnya kita mau baca firman Tuhan nih. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai dengan 8. Saya tunggu nih adik-adik, apakah sudah ketemu belum? Kalau sudah boleh teriak amin. Oke, ternyata udah ketemu ya. Pasti nih Alkitabnya udah disiapkan dari awal tadi nih. Bagus. Oke, Kak Pras bacakan ya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu.
Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan roh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ayat yang ke-7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Dan di sini Kak Pras mempunyai satu pertanyaan yang mungkin adik-adik pasti bisa menjawabnya. Kitab Mazmur itu siapa sih yang nulis? Ayo siapa? Yang tahu boleh teriakan jawabannya. Ada yang tahu? Daud. Nah, benar banget. Yang nulis kitab Mazmur itu adalah Daud. Nah, Daud ini orangnya penuh mengucap syukur dalam segala hal nih adik-adik. Misalkan pas Daud ini mengalahkan Goliat dan Goliat itu kalah. Nah, saat Daud itu menang, Daud itu tidak lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kekuatan, memberikan kemenangan pada Daud. Daud tetap bersyukur nih pada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau masuk ke contoh kepribadian Daud yang kedua. Disimak ya adik-adik. Dulu pada saat Daud jadi seorang gembala, kan domba-dombanya banyak banget tuh. Pada saat melewati perjalanan di hutan atau di jalan. Nah, itu diserang sama banyak binatang buas adik-adik. Tapi puji Tuhan, Daud ini selalu menang mengalahkan binatang buas. Karena apa? Karena itu bukan kekuatan dari Daud sendiri adik-adik. Daud selalu berdoa pada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan adik-adik, Daud menang lagi mengalahkan binatang-binatang buas yang menyerang domba-dombanya. Nah, tapi Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan selalu melindungi Daud. Dan adik-adik, Kak Pras mempunyai cerita yang ketiga mengenai Daud. Nah, jadi Raja Saul itu mempunyai rencana yang sangat buruk pada Daud. Kenapa sih Raja Saul itu mempunyai rencana yang buruk pada Daud? Karena Daud itu selalu menang. Dan puji Tuhan nih adik-adik, Daud lolos dari rencana-rencana jahat dari si Raja Saul. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai Daud. Dan Daud juga selalu berdoa pada Tuhan Yesus, selalu mengucap syukur. Karena itu semua bukan karena kekuatan dari si Daud, melainkan dari kekuatan Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi seperti Daud yang selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan Yesus, dan terlebih selalu mengucap syukur dalam segala hal. Entah itu adik-adik mendapatkan barang, mendapatkan sesuatu, adik-adik lagi sakit, lagi sedih, dapat juara, pokoknya dalam segala hal adik-adik harus selalu mengucap syukur. Karena itu akan membuat hati Tuhan Yesus itu senang adik-adik.
Jangan lupa selalu mengucap syukur. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai mengucap syukur. Saatnya kita mau memuji nama Tuhan kembali, kasihnya seperti sungai. Nah, lagu ini diulang 2 kali ya adik-adik. Kasih diganti sama berkat. Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari adik-adik kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu secara online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan Yesus. Kami sudah belajar untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Dan ajarilah kepada kami, kepada adik-adik kami Tuhan, untuk selalu mengucap syukur atas segala hal yang kami terima Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk juga selalu berterima kasih kepada setiap orang yang sudah memberikan sesuatu pada kami. Dan terima kasih teruntuk kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami Tuhan dalam ibadah sekolah minggu secara online ini Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya Kak Pras mau pamit undur dari hadapan adik-adik semuanya. Jangan lupa selalu mengucap syukur dan berdoa. Sampai ketemu di minggu-minggu kedepannya, tentunya dengan firman-firman Tuhan yang sangat luar biasa dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang sangat luar biasa. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu hujan kasihnya